Perkenalkan Pak, nama saya Stefani Sigiro dengan NIM 11S25006. Di sini saya menjelaskan praktikum bagian pointer to function dan callback. Jadi di tugas 1 itu, kita itu untuk mengimplementasikan kalkulator dinamis pakai konsep array of function pointers yang ada di C. Jadi program ini tuh mendefinisikan 4 fungsi matematika. Yang pertama itu ada add, subtract, multiply, sama divide. Yang dimana itu semuanya itu punya signature identik, menerima 2 parameter float dan juga mengembalikan float. Jadi karena keseragaman signature ini merupakan syarat mutlak biar keempat fungsinya itu bisa disimpan dalam satu array pointer to function. Jadi dideklarasikanlah pakai sintaks jadi itu dideklarasikan pakai sintaks yang ada di line ke-17. Yang dimana itu di dalam main itu ada program yang menampilkan menu 4 operasi, lalu nanti diminta sama user untuk memasukkan 2 angka dan 1 indeks pilihan via yang ada di scanf. Habis itu dilakukan validasi yang ada di line ke-43 untuk memastikan indeks berada dalam rentang yang valid. Jadi inti dari program itu merupakan yang ada di line ke-49 merupakan baris yang dimana nanti ini tuh satu baris ini tuh menggantikan seluruh blok if else-nya atau switch case-nya yang biasanya diperlukan karena compiler itu biasa langsung melompat ke fungsi yang alamatnya itu tersimpan di indeks tersebut. Jadi fungsi divide itu dilengkapi sisa pengecekan itu if sama dengan 0 untuk mencegah pembagian dengan 0. Jadi array char itu yang ada di array char itu digunakan untuk menampilkan nama operasi dan simbolnya secara dinamis di output. Jadi beginilah contoh outputnya. Jadi di sini pertama kita disuruh untuk masukkan angka, saya masukkan angka 7, terus disuruh masukkan angka kedua, saya masukkan angka 9, terus di sini kita memasukkan pilihan antara 0 sampai 3. Jadi di sini itu ada 0 itu sama dengan tambah, 1 itu kurang, 2 itu kali, 3 itu bagi. Jadi di sini saya memilih angka 2 yaitu kurang. 7 kurang yaitu kali 7 dikali 9 yaitu 63. Kita lanjut ke bagian tugas yang kedua. Jadi di tugas kedua ini itu untuk mengimplementasikan konsep callback function pakai pointer to function untuk menyaring elemen array secara dinamis dan fleksibel. Jadi program itu mendefinisikan 3 fungsi kondisi, yaitu yang pertama itu ada di line ke-6, yang kedua ada di line ke-7 dan juga line ke-9. Jadi kalau kalau ditanya itu angka persen 2 sama dengan 0 itu untuk mengembalikan 1 jika angka itu habis dibagi 2. Dan diganjil itu untuk menggunakan persen 2 itu dipakai untuk kondisi yang sebaliknya. Dan di is positif yang menggunakan angka lebih dari 0 itu, jadi 0-nya itu nggak termasuk ke bilangan positif nanti. Jadi fungsi utama itu ada filter array, dideklarasi pakai 3 parameter yaitu array integer, yang dimana itu pakai ini, yang ada di line ke-13. Terus ukuran array-nya itu pakai kata ukuran dan sebuah pointer to function, yaitu integer. Yang dimana itu menerima satu integer dan mengembalikan 0 atau 1 di dalamnya. Setiap elemen array ditelusuri menggunakan perulangan for dan dicetak hanya jika kondisi R-nya itu sama dengan 1. Terus nanti logika penelusurannya itu terpisah sepenuhnya dari logika kondisi dan fungsi ini tuh bersifat generik serta dapat digunakan ulang dengan kondisi apapun. Jadi di dalam main itu ada array, uh, ada array dan juga integer data yang dimana itu dideklarasikan dan ukurannya itu dihitung otomatis menggunakan size of, kemudian filter array dan dipanggil 3 kali dengan melewatkan genap, ganjil, dan positif yang ada di awal tadi sebagai argumen callback. Yang di awal tadi dipakai sebagai argumen callback. Yang dimana nama fungsi itu secara langsung berfungsi sebagai pointer ke alamat fungsi tersebut tanpa perlu operator tanpa perlu operator address of
Seperti inilah hasil dari outputnya. Jadi di sini ada data asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan juga bilangan positifnya. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Terima kasih.